Halo guys, balik lagi dengan lensa portable. Ya, dalam video kali ini gue akan bandingkan antara Itel RS4 dengan Vivo Y28. Kedua HP ini tuh ya sama-sama di harga 2 jutaan. Kita lihat mana yang lebih bagus. Lihat spesifikasinya dulu ya. Kalau Itel RS4 dengan Helio G99 dan kecepatan ngecasnya 45 watt. Sedangkan Vivo Y28 masih menggunakan MediaTek G85 ya. Jadi kalau kecepatan ya Itel RS4 ini udah mau mumpuni banget, menang di atas kertas ketimbang Vivo Y28. Keduanya udah hybrid ya, dengan penyimpanan internal sebesar sama-sama 128 GB. Ini varian yang terendahnya. Ada lagi yang 256, agak lebih tinggi. Kemudian dari resolusinya sendiri sama-sama HD plus ya, 720p. Sedangkan di Vivo Y28 ini sudah ada sertifikasi tahan air ya. Jadi kalau untuk build quality-nya Vivo Y28 ini menurut saya lebih bagus ketimbang Itel RS4. Sama-sama menggunakan IPS 120 Hz yang Itel RS4, sedangkan Vivo Y28 90 Hz. Ya, kalau dari kecepatan refresh rate Itel RS4 menang. Vivo Y28 masih kalah. Kemudian ketajaman gambar ya. Kalau di sini saya lihat sih ya Vivo Y28 ini gambarnya lebih tajam ketimbang Itel RS4. Bedanya ya dikit aja ya, cuma di sini panelnya Vivo ini lebih bagus ya. Jadi kalau Anda mengutamakan multimedia, main game, gambarnya lebih bagus di Vivo Y28 ketimbang Itel RS4. User interface-nya ya kalau menurut saya sih sama-sama aja. Cuma kalau preferensi saya lebih memilih Vivo Y28 ya. User interface-nya mirip Google yang lebih sederhana, sedangkan Itel ini mirip Infinix. Kemudian dari bundling, kalau dari bundling Vivo Y28 ini nggak dapat apa-apa ya, nggak ada dapat screen protector. Ada ya, screen protector ada. Ya chargernya juga lumayan kenceng ya, 44 sama 45 ya, kurang lebih aja sih. Kalau dari bundling hampir sama. Dan dari build quality-nya Vivo Y28 tadi menang di tahan air ya. Ada IP resistennya, splash proof bukan water resistant. Keduanya sama-sama menggunakan 50 megapiksel kamera dan bisa diperpanjang memory card-nya dengan memory card eksternal. Sama-sama stereo speaker juga, harga 2 juta udah stereo speaker. Cuma lagi di sini saya lebih suka Vivo Y28 karena ada baterainya lebih besar 1000 mAh. Vivo Y28 6000 mAh, sedangkan Itel RS4 ini cuma 5000 mAh. Ya, harganya juga lebih mahal Vivo Y28 ketimbang Itel RS4. Jadi dari segi build quality dan baterai Vivo Y28 udah bagus banget. Keduanya sama-sama menggunakan berbahan plastik ya. Lihat,
Kita lihat user interface-nya di sini. User interface-nya masih nyaman Intel Pipo Y28 kalau masalah user interface. Di sini lihat ya, sama-sama Android tipe seri yang terbaru, seri 14. Pipo Y28 ini pakai Android 14, sedangkan Intel RS4 memakai Android 13. Jadi kalau terbarunya masih Pipo Y28. Ya cuma kurangnya dari Pipo Y28 ini ya chipsetnya kurang kencang ya, masih kencangan Intel RS4, dan tidak ada video OIS-nya, Optical Image Stabilization-nya. Jadi kalau ngerekam video itu Pipo Y28 kurang stabil lah, kurang bagus lah. Lanjut, di sini ada user interface-nya, sama-sama bisa dipersonalisasi ya, layar kunci, tampilan, temanya bisa sama-sama dikonfigurasi. Kalau masalah personalisasi, Intel R-Sport lebih nyaman ya, banyak menunya ketimbang Pipo Y28. Ada temanya juga ya, di sini ada temanya. Ya ini cuma lebih simple Intel kalau masalah ubah-ubah tema. Sini kita lihat juga tema layar kunci, tampilan dan kecerahan. Kecerahannya ada tip, ada pelindung mata juga di Pipo Y28. Di Intel juga ada tipe proteksi mata, ada tema gelap juga ya, tema gelap. Kemudian dari efek ya, efek dinamis ya, lebih ribet Pipo Y28 ya, lebih detail ya, maksud saya lebih detail. Ada efek cahaya, ada peningkatan, dikasih ya, baterainya ada penghemat daya ultra, sama-sama juga ya, ada ya basic lah, standar kedua HP ini. Keamanan sama, ada mode gamenya juga. Sistem Intel ini ya, user interface-nya menurut saya masih kurang ya, timbang Pipo Y28. Ada asisnya juga, asis suara di Intel. Sistem ya, menurut saya kalau dari segi penampilan, cahaya, layarnya lebih bagus di Pipo Y28. Cek ya, kita cek dengan nonton YouTube. Ini adalah smartphone terkuat di bumi, ZTE Nubia Red Magic 8S Gimana, Pro. guys? Untuk unit
yang kita review ini adalah unit global, tapi nanti unit yang akan dijual di Indonesia. Layar lipat seperti di Falcon 4 ini sudah biasa ya. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Keren gak nih? Ya, ini adalah Kalau dari sini sih kualitas layarnya ini ya hampir sama ya, 4K video. Ya gimana guys, hasil layarnya sama-sama IPS, kualitasnya ya kurang lebih sama ya. Naikkan kecerahannya. Kalau di sini sih Itel masih kurang ya. Kalau sedangkan Vivo ya 28 ini ya, warnanya lebih bagus sedikit ya. Kelihatan saturatednya sedikit. Ini kecerahannya udah mentok ya ini. Tes lagi suara speakernya ya. Dari Itel ya. when your heart is broken, you simply cannot trust what your mind is telling you. Coba dengarkan. When your heart is broken, you simply cannot trust what your mind is telling you. Ya kalau suaranya menurut saya hampir sama, cuma lebih nyaring di Itel. Suaranya lebih stereo ya. Coba kita dengarkan yang ada vokalnya. Biar hari makin seru, dengerin aja playlist Radar Indonesia di Spotify. Ya ini karton ya. Biar hari makin seru, dengerin aja playlist Radar Indonesia di Spotify. Mainkan secara gratis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
Suaranya lumayan bagus ya di Itel, sedangkan di Vivo Y28 gimana? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Kalau dari segi suara, Intel RS4 ini suaranya lebih jernih ya, speakernya lebih soft ketimbang Vivo Y28. Vivo Y28 ini agak pecah sedikit ketika suaranya nyaring ya, datar juga suaranya. No, I don't wanna Coba. waste. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Untuk suara saya lebih suka Intel RS4. Kemudian ya kalau dari segi gaming sih nggak usah dicoba lagi ya, Intel RS4 yang menang ya, karena dia pakai chipset Helio G99 tertinggi. Lihat deh hasil kameranya nih. Kameranya yang Intel RS4 bisa merekam hingga resolusi 2K ya. Di sini resolusinya 2K 30 fps, ada optical image stabilizer-nya juga, ada OIS-nya, ada penyempurnaannya juga, pemungkas aktif, noise-nya jadi minim apa gimana gitu. Sedangkan di Vivo Y28 ini cuma mentok sampai 1080p. Jadi kalau yang suka fotografi, saya sarankan sih ambil Intel RS4 ya. Ada sama-sama resolusinya 50 megapiksel ya. Cuma kalau pengambilan video, Intel RS4 ini ya lebih unggul. Modenya juga macam-macam di sini. Intel ada super malam, ada portrait, ada film, ada mode pro-nya juga. Sedangkan di Vivo Y28 ada modenya pro-nya juga, ada slow-mo-nya juga, sama-sama slow-mo, video ganda. Ya kalau macamnya sih lebih banyak si Intel. Mode foto, potret sama-sama ya. Kalau selfie kameranya di sini ya hampir mirip ya. Dari pembahasan ini, untuk spesifikasi ya menang Intel ya, main game Intel, kamera Intel juga bagus. Cuma kalau build quality Vivo Y28 ini bagus juga ya, ada ketahanan air, ada splash proofnya IP54, baterainya juga lebih besar 6000 mAh. Overall kalau saya sih lebih milih Intel RS4 ya. Tapi kalau Anda guna sosial media yang butuh baterai, bukan gamer gitu, kamera yang biasa aja, saya ambil Vivo Y28. Harganya dari price to performance menang Intel RS4. Sekian video saya, terima kasih sudah menonton.